Kalau di Indonesia itu ada nasi uduk, kalau di Malaysia itu ada nasi lemak yang rasanya hampir sama. Apakah harganya itu juga sama? Hai, halo geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Satori. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang berpositif, dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik geng, hari ini saya ada di perkebunan kelapa sawit. Memang pekerjaan saya itu setiap harinya manen sawit geng. Kalau semalam itu saya buat video sawitnya itu tak ada buah ya geng di musim trek. Kalau di sini tuh masih ada geng di tempat yang ini geng. Jadi gini geng, sawit di Malaysia itu meskipun musim trek tapi tak sama rata. Ada yang masih ada buah, ada yang sudah kurang. Tapi kalau musim buah itu biasanya bersamaan. Tapi kalau musim trek itu tak sama geng. Tergantung cara tuan kebunnya menabur baja atau pupuknya. Jadi kalau mencari uang, mencari rezeki lah ya, mencari makan di Malaysia itu masih boleh lah geng, karena masih lumayan, karena tak segitu tereknya geng. Pohonnya itu seperti ini geng. Itu geng, tengok itu sudah habis kan, itu juga sudah habis. Nah kita cari, tengok dulu tuh geng, tuh. Nah itu masih ada masih ada buahnya, itu pun juga masih ada. Jadi tak semuanya rata ya. Dan karena saya ini kerjanya satu orang geng, jadi saya panen, lepas itu saya susun lepahnya macam ini. Nah buahnya belum saya langsir atau belum saya tolak geng. Tengok geng buahnya geng, nih tuh ada 2, 3, itu yang kecil. Jadi meskipun trek nggak ada buah, tapi buahnya itu masih cukup besar geng. Ini geng, kau tengok geng, nih buahnya tuh lagi masih banyak. Ini 1, 2 pokok, ada 3, 4 di yang sebelah sana. Ini ada 1, 2, 3, ada 4, yang satu kecil. Dan jalannya ini tak seberapa jauh geng, itu sudah jalan itu tuh. Yang depan ini sudah jalan buat lori. Jadi memang senang kerja di Malaysia ini geng. Memang kerja sawit ini pekerjaan yang berat, tapi kalau macam ini caranya jadi cepat, boleh cepat dan tak seberapa berat geng, lumayan ringan lah ya. Macam ini geng, ini musim trek nih geng, tapi masih ada lah, masih boleh lah kalau cari makan. Nah karena ini sudah siang geng ya, sudah pukul 10, jadi biasanya itu saya sarapan atau makan pagi lah geng. Semenjak saya bekerja di Malaysia sini geng, kalau pagi itu saya nggak pernah makan nasi yang bawa dari rumah, bawa bekal. Tapi kalau pagi itu saya biasanya makan nasi bungkus kalau di Indonesia ya, atau nasi lemak lah, nasi lemak itu kebanggaan saya itu geng. Setiap pagi itu saya makan nasi lemak Malaysia. Nah banyak sekali yang komentar ya di video saya yang semalam itu. Bukan banyak lah, ada lah sebagian yang komentar, tapi yang cakapnya itu begini, itu kalau di Malaysia ada nasi lemak, apakah sama dengan yang ada di Indonesia? Di Indonesia itu nasi uduk. Karena saya tengok tutorial itu cara buatnya memang hampir sama geng. Dan saya pun juga pernah makan nasi uduk ya di Indonesia. Memang harganya memang rasanya itu memang hampir sama juga, tapi yang membuat beda itu mungkin harganya dan cara penyajiannya. Nah nggak usah berlama-lama geng, langsung kita buka saja nasi lemak yang saya beli tadi pagi. Oke geng, kita pergi ke moto dulu geng ya, ambil nasi lemaknya. Nah moto saya ada sana tuh, agak jauh tuh. Ini jalan geng ini. Nah itu buah. Ini buah sawit nih. Ini masih muda-muda, penuh.
Dan di sini tuh memang tak ada yang namanya istilah songgo. Oke geng, kita pergi ke jalan jalan ke moto dulu geng. Nah ini geng, bungkusannya macam ini. Ini nasi lemak ya geng. Coba kita buka apakah sama isinya dengan yang ada di Indonesia, nasi uduk ya. Oke geng, kita buka dulu geng. Aduh, banyak nyamuk geng sini. Di sebelah saya itu silau karena itu pembangunan kereta api cepat di Malaysia ya geng. Tapi untuk barang itu kalau nggak salah ini geng. Ini seharga 3 ringgit geng, karena saya mintanya lebih tadi ya. Biasa itu kalau yang biasa itu harganya RM1,5, ada yang 2 ringgit, bervariasi lah tergantung penjualnya. Nah ini geng, tengok. Ini di sini tuh telur ya, telur bilis ataupun teri, sambal sama timun untuk lalapan. Nah bedanya kalau nasi uduk itu ada telur kalau yang biasa ya, nasi uduk yang biasa. Karena nasi uduk itu bermacam-macam, nasi lemak pun juga bermacam-macam. Kita ngomongin yang varian yang sangat biasa, yang merakyat gitu ya. Nah kalau di Indonesia itu nasi uduk itu ada telur, timun, bilis, dan juga tempe goreng. Kalau di sini nggak ada tempe goreng, tapi ada sambal. Di Indonesia juga ada sih sambalnya ya. Tapi kalau yang biasa itu hanya tempe goreng itu geng, sambal tempe goreng. Kalau di Indonesia. Sekarang, nah kalau harganya di sini itu yang biasa 2 ringgit, kalau di Indonesia itu Rp5.000. Rp5.000. Berarti sebenarnya lebih kurang ya. Kalau kita dirupiahkan malah mahalan di sini ya. Tapi di sini tuh saya anggap murah sekali. Ini macam siling saja geng, beli-beli macam ini. Karena kenapa? Penghasilan atau kemasukan saya kerja di Malaysia ini sangatlah sesuai sekali. Coba lah bayangkan, harganya ini cuman ini 3 ringgit, tapi kalau yang biasa 1,5 ringgit sampai 2 ringgit. Sementara gaji pekerja di sini itu minimal geng, minimal itu 100 ringgit. Sudah dapat berapa ya kan. Nah sekarang kalau di Indonesia itu harganya Rp5.000, Rp5.000 ya kan. Sementara gaji pekerja tempat saya gaji pekerja bangunan itu hanya 60 sampai 70 ribu rupiah. Kalau dibuat belikan nasi uduk cuman dapat berapa ya kan. Kalau di sini 1 ringgit 100 ringgit Malaysia, kalau dirupiahkan kalau dibelikan nasi lemak, wah tak habis geng, banyak. Itulah perbedaannya. Jadi kalau rasanya ya geng, coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita rasakan apa, nasinya saja yang belum ada sambal geng nih. Hampir sama geng, gurih, emang hampir sama. Saya tengok tutorialnya pun caranya itu juga hampir sama. Nah yang membuat beda di sini itu sambalnya geng nih, tengok sambalnya. Nih yang orang-orang belum tahu lagi ya, kalau sambal di Malaysia itu ada manisnya, tapi kalau di Indonesia itu ke rasa yang pedas ya. Kalau masalah kenyangnya sih sama ya. Boleh tahan timunnya geng.
bilisnya pun saya rasa sedap sini, geng. Pantesan banyak orang yang pulang kampung ke Indonesia itu bawa bilis dari sini. Dan yang membuat beda lagi, geng, kita orang di Malaysia kalau mau beli nasi lemak di mana-mana pun di seluruh Malaysia itu rata, semua ada. Intinya nasi lemak Malaysia itu sudah diangkat sama kerajaan, jadi di mana-mana pun ada yang jualan. Tapi kalau nasi uduk di Indonesia itu nggak tentu, geng. Di kampung saya sendiri, tapi sana belum seberapa ramai lah, dulu lah time saya belum hari itu belum seberapa ramai, itu belum ada yang jual nasi uduk. Jadi kalau mau beli nasi uduk itu harus ke bandar atau tempat keramaian gitu. Tapi kalau di Malaysia sini, meskipun di perkampungan pelosok pun ada yang jual nasi lemak, geng. Itulah bedanya, geng. Di sini tuh lebih merata. Dulu saya pertama makan nasi lemak itu, geng, gimana ya, kayak nggak bisa masuk karena bumbunya itu ada manisnya. Karena saya sudah kebiasaan makan pedas di rumah kan, kampung. Nah, makan 1-2 kali jadi ketagihan, geng. Kalau tak makan nasi lemak itu rasanya kayak ada yang kurang gitu. Yang membuat saya senang itu sambalnya, geng. Ini sampai merah itu. Saya itu setiap beli sambalnya itu pasti kasih kau kasih lebih kak itu. Eh, alhamdulillah. Buat sahabat-sahabat semua ya dari Indonesia, kalian wajib teh nasi lemak Malaysia karena rasanya memang padu, geng. Oke, geng, video sampai di sini saja ya, karena saya akan bekerja. Nanti kalau lama-lama bos saya marah. Oke, berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Channel Story, seorang TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.